Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman penikmat cerita horor dimanapun berada? Saya selalu berdoa semoga semua teman-teman selalu diberi kesehatan dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin. Sekarang kami akan membagikan kisah horor dan mistis tentang pendakian gunung. Ini dia kisahnya. Oh iya yo, Mbok Ira itu sebenarnya siapa sih? Kok lu bisa akrab banget sama dia? Tanyaku. Aku dan Kucai menatap penasaran ke wajah Yoyo. Jujur aku masih penasaran dengan sosok Mbok Ira. Siapa sebenarnya dia? Dan apa yang disembunyikannya? Bukan jawaban yang kudapat. Suasana malah hening seketika. Yoyo hanya menghela nafas panjang seraya mematikan bara api rokoknya ke tanah. Ngopi yuk ah, jawabnya tidak memuaskan. Yoyo sedikit melempar senyum ke arahku dan Kucai, sambil beranjak melangkahkan kakinya menuju pendopo. Kenapa sih dia? Tanya Kucai. Udah biarin aja, jawabku. Jawabannya hanya Yoyo yang tahu. Kalau sudah begini, mau ditanya secara paksa pun Yoyo tetap tidak akan menjawab. Kali ini aku tidak akan memaksanya. Aku sudah tahu perangannya. Biarkan ia dengan pendiriannya begitu, toh semua akan terjawab pada waktunya. Mungkin. Aku dan Kucai mengikuti Yoyo dari belakang. Hawa dingin yang semula menyentuh halus kulitku ini menjadi sedikit tidak terasa. Bang, kita ngopi dulu. Keluarin perbekalan, seruku pada Ibang. Tanpa jeda, Ibang langsung mengeluarkan perbekalan yang ia simpan di karirnya, kopi dan cemilan. Siap menemani istirahat kami di tempat itu. Kalau sudah di jalur pendakian, kami tidak mau terburu-buru ingin sampai puncak. Kami ingin menikmati prosesnya, bukan hasilnya. Karena kalau dilihat dari informasi yang kudapat di pos bayangan, untuk sampai ke Pasar Bubrah tidak membutuhkan waktu yang lama. Tidak seperti pendakianku saat mendaki Ciremai yang membutuhkan waktu sedikitnya 11 jam untuk sampai di Gua Walet. Nesting dan kompor portable sudah disiap untuk dipakai memasak air. Masing-masing dari kami mengambil gelas plastik sebagai tempat penampungan kopi yang ingin kami seduh. Lain dengan Desti, ia tidak suka ngopi. Dia hanya memakan makanan ringan yang dibawanya. Gue tidur dulu, ntar jam 2 bangunin gue ya, Dip, ujar Yoyo yang sudah menghabiskan 1 gelas kopi. Aku mengiyakan permintaannya itu. Selapnya Yoyo tertidur, beberapa dari kami masih asik dengan camilan dan kopinya. Logistik bertahap Ibang rapihkan ke dalam karirnya. Candaan demi candaan pun kami lontarkan kepada satu sama lain. Tawa yang tergurat di masing-masing wajah berharap menghapus segala bentuk keresahan. Sementara itu, aku biarkan Yoyo memulihkan tenaganya. Karena butuh tenaga yang ekstra bagi seorang leader untuk memimpin pendakian. Sayang, aku ganti sekarang ya. Suara Desti terdengar risih. Mulki mengarahkan pandangannya ke segala arah, seakan ingin memastikan tempat yang dirasa tepat untuk mengganti pembalut. Malu yang banyak orang di sini, ujar Mulki dengan pandangan risih menatap pendaki lain. Tapi udah gak nyaman banget ini, ucap Desti sambil membenarkan posisi duduknya. Nanti aja di jalan mau ke pos 2 Des, seruku. Kulihat jam sudah menunjukkan pukul 2 siang. Tidak terasa, waktu sudah berlalu 1 jam semenjak Yoyo tertidur. Sesuai permintaannya, aku membangunkan Yoyo untuk melanjutkan pendakian. Dengan mata sembab, Yoyo berusaha menyadarkan dirinya sendiri. Kami semua bergegas memakai kembali karir di punggung. Beban itu terasa lagi. Beban yang akan selalu menemani pendakian ini. Di sisi lain, yang dinamakan beban itu ada pada diri Desti. Di lubuk hati yang paling dalam, sebenarnya aku tak habis pikir.
Mengapa Desti ingin memaksakan ikut pendakian ini? Padahal kalau dia ingin bersabar sedikit saja, dia tinggal menunggu kami di rumah Mas Irwan. Toh di sana juga ada Niken yang sudah bukan anak-anak kecil. Lagi pula kami juga tidak akan meninggalkannya begitu saja. Dan Mulki, mengapa dia sebegitu bucin? Agak berlebihan menurutku. Terpaksa mendukung keputusan Desti setelah ia mengancam putus hubungan dengan Mulki. Padahal kalau itu terjadi padaku, lebih baik aku memilih untuk putus daripada harus menanggung resiko tinggi. Lagi pula, masih banyak wanita di luar sana. Bahkan dari Lempuyangan sampai base camp Nyusela pun entah berapa ratus wanita muda nan cantik yang sudah kami temui. Mengapa Mulki bisa sebegitunya? Padahal ini semua demi kebaikan Desti juga. Keegoisan yang ada pada diri Desti terpaksa harus membuat kami selalu siaga. Gerak-geriknya harus selalu diperhatikan. Tindakannya harus kami jaga. Sepertinya sudah pantas bagi kami menyandang titel seorang intel yang baik. Bukankah begitu? Atas persetujuan Yoyo, aku memerintahkan semua rombongan untuk berbaris merapat, berjarak kisaran 1 meter. Lagi-lagi itu semua aku lakukan untuk kebaikan Desti. Dalam kondisi penuh darah di daerah kewanitaannya, para lelembut gunung akan otomatis terundang mendekat. Aku tidak mau jika barisan direnggangkan. Para lelembut di Gunung Merapi bisa dengan bebasnya menggerayangi Desti. Gunung adalah salah satu tempat yang jarang dijamah manusia, dan gunung pun menjadi habitat tetap berbagai lelembut. Aku percaya kita hidup berdampingan dan dapat berinteraksi satu sama lain dengan caranya masing-masing. Jalur dari pos 1 menuju pos 2 berubah lebih sadis. Bukan lagi tanah sebagai pijakan. Kini jalur berubah menjadi bebatuan. Kemiringannya pun dapat dikatakan hampir mendekati 90 derajat. Aku sangat puas dengan apa yang aku lihat ini. Selain melatih otot-otot kakiku, jalur seperti ini juga melatih intuisi dan kesabaran. Hingga tak terasa, jarak masing-masing di antara kami sedikit merenggang. Tak apalah, yang penting semuanya masih terlihat olehku. Di tengah pendakian yang sangat menguras banyak tenaga itu, aku dikagetkan dengan seorang pendaki yang menyusul dan mengiringi langkahku. Kok jalannya cepat banget? Dia tidak membawa carrier. Dia hanya memakai topi hitam, jaket berwarna coklat, celana jeans hitam, dan dengan wajah yang sedikit pucat. Aku merasa pernah melihatnya, tapi entah di mana. Wajahnya begitu familiar bagiku. Kenapa Mas buru-buru banget? Tanyaku kepada pendaki itu. Tapi dia tidak menjawabku. Dia tetap berjalan tepat di sampingku. Kulihat matanya terus fokus ke jalur pendakian. Mas, sehat? Kalau lagi sakit, mending putar balik aja Mas. Saya khawatir Mas kenapa-napa, ucapku. Carrier saya masih di atas Mas. Pendaki itu menjawabku dengan ekspresi dingin. Lantas dia menepuk bahuku, kemudian berjalan cepat menyalip teman-temanku yang lain. Mungkin pendaki itu sedang ada urusan, sehingga dia harus ke bawah lalu kembali ke atas untuk melanjutkan pendakiannya. Tak lama berselang dari hilangnya pendaki itu, dari pandanganku, kabut mulai turun. Perlahan tapi pasti, kabut itu semakin menebal, sehingga membuat oksigen yang kuhirup sedikit bercampur dengan air. Hal demikian membuatku harus menepi dan mengatur nafas agar tidak sesak. Langkahku tidak beraturan. Banyak momen di mana aku harus berhenti dan mengatur nafasku lagi, akibat kabut yang semakin menebal. Pandanganku menjadi terbatas. Aku tidak bisa melihat Ibang yang semula berada beberapa meter di depanku. Lama dengan kondisi seperti itu membuatku sangat kelelahan. Guys, break dulu. Kabut tebet banget nih. Teriakku tidak dijawab oleh siapapun.
Aku terus berteriak memanggil satu persatu nama temanku. Namun, tetap tidak ada sahutan dari siapapun. Aku kembali berhenti agak lama untuk mengatur nafasku, berharap itu menjadi cadangan energi bagiku untuk mempercepat langkahku sampai kembali ke barisan. Karena sepertinya aku sudah tertinggal jauh. Kuatur nafasku di tepian jalur. Sayup-sayup ku dengar suara langkah kaki dari arah bawah. Tapi setelah lama ku tunggu, tidak ada pendaki yang menyusulku. Aku masih bisa berpikir positif, menyangka kalau tadi hanyalah suara daun yang bergesekan dengan batu. Setelah dirasa cukup untuk menyiapkan tenaga, bergegas kulebarkan langkah kaki ini untuk cepat menemui teman-temanku. Aku bersyukur karena beberapa langkah lebar yang kulakukan, kabut mulai menipis. Dari kejauhan dapat kulihat Ibang dan yang lainnya sedang duduk membentuk barisan menghadap ke tepian bawah jalur. Aku senang bertemu lagi dengan mereka. Namun aku tidak melihat Desti dan Wilky di sana. Si Desti lagi ganti? Tanyaku kepada Ibang. Ibang hanya menjawabnya dengan mengangguk dan dada yang kembang-kempis dengan cepat. Kemudian kuistirahatkan tubuhku, duduk di atas bebatuan yang ada. Carrier tidak kulepas. Ia menjadi sandaran empuk bagiku. 10 menit aku sudah menunggu. Mulki dan Desti, mereka tak kunjung menghampiri kami. Hingga tak terasa, angin sepoi-sepoi yang menyapa wajahku membuatku terlelap begitu saja. Aku ingat betul, di dalam tidurku itu aku bermimpi hal yang membuatku menyangka bahwa itu adalah kenyataan. Di dalam mimpi itu aku berada tepat di mana aku terlelap, duduk bersandarkan carrier di sebuah batu besar. Namun ada yang aneh dari sebelumnya. Tepat di depanku aku melihat ramai sekali makhluk aneh sedang berdiri menatap ke arah rombongan kami. Rupa makhluk-makhluk itu bermacam-macam. Dari yang kecil sampai yang paling besar ada di sana. Bahkan di antara makhluk-makhluk itu aku melihat Ega berada di tengah kerumunan. Ia hanya terdiam menunduk tanpa melakukan apa-apa, tanpa carrier dan tanpa topi kobainya. Semua makhluk menatap kami dengan tatapan kosong, kecuali satu orang kakek bertongkat yang menatap kami dengan penuh amarah. Apa ini? Aku sangat ketakutan. Jantungku berdegup kencang, namun aku tidak bisa melakukan apapun. Menoleh pun tidak bisa. Tatapan mereka sepertinya memaku sukmaku untuk tetap berada duduk di batu itu. Bahkan memejamkan mata pun aku tidak bisa. Dari setiap makhluk yang ada, kulihat ada sesosok kuntilanak yang melemparkanku dengan batu kecil yang tepat mengenai kakiku. Aku seperti dipaksa menonton mereka yang terus saja menatap kami kosong dan berperilaku sangat aneh. Ah Tuhan, kenapa ini? Tatapan makhluk-makhluk itu seketika teralihkan, menatap ke satu titik yang terdapat banyak semak dan pepohonan. Ekspresi mereka semua mendadak berubah menjadi menyeringai. Apalagi sosok genderuwo yang kulihat meneteskan air liur dari sela-sela taringnya. Aku mencoba kabur dari mereka, mencoba untuk bangun. Namun diriku tetap tak mematung. Tanpa aba-aba, makhluk-makhluk itu beriringan berjalan menuju satu titik yang mereka lihat. Seketika juga tubuhku menjadi bisa digerakkan. Di antara perasaan takut dan penasaran, aku mencoba untuk mengikuti mereka secara perlahan. Aku melangkah perlahan di antara rerumputan yang terhampar. Kakiku melangkah gontai. Tanpa mengawasi langkahku, tiba-tiba aku terjatuh dan terjerembab di dalam sebuah lubang. Dan seketika itu juga aku terbangun dari tidurku. Nafasku tersengal, dadaku kembang kempis tak beraturan. Jantungku masih berdegup kencang. Iramanya
seperti apa yang terjadi dalam mimpi. Anehnya lagi, aku melihat sebuah batu kecil yang berada tepat di bawah kakiku. Batu itu persis dengan batu yang dilemparkan kuntilanak di dalam mimpiku tadi. Aku terheran. Apa ini sebuah kebetulan? Atau memang ini adalah kenyataan? Aku tidak bisa memastikan itu. Aku hanya tertarik ke sebuah titik yang dilihat oleh makhluk-makhluk mengerikan yang ada di dalam mimpiku tadi. Aku segera mengalihkan pandanganku ke titik itu. Lama sekali ku perhatikan titik yang sedikit terhalang kabut itu. Akhirnya keluarlah dua sosok yang berperawakan aku kenal. Itu adalah Desti dan Mulki. Aku beranggapan mungkin saja makhluk-makhluk itu berlarian ke sana karena tertarik oleh pembalut yang dibuang Desti. Mulki dan Desti berjalan beriringan. Namun gangguan yang kudapat bukan hanya melalui mimpi, akan tetapi dapat kulihat dengan jelas oleh mata kepalaku sendiri. Sebuah tangan yang sangat pucat merangkul bahu kiri Mulki. Padahal kedua tangan Desti sama sekali tidak merangkulnya. Aku lantas meneriaki Mulki dan memberinya isyarat untuk segera melihat ke bahu kirinya. Namun Mulki seakan tidak mengerti bahasa tubuhku. Ia malah terus berjalan begitu saja menggandeng Desti. Kulihat lagi, tangan pucat itu perlahan tertarik ke belakang dan menghilang. Seiring dengan sampainya mereka di tepi jalur pendakian. "Des, lo nyuci pembalutnya bersih nggak?" Tanyaku khawatir apa yang ada di dalam mimpiku itu memang benar-benar terjadi. Desti tertunduk dan berusaha menjawab. "Itu tadi, ya bersih lah." Mulki menyela dengan jawaban yang tergesa-gesa. Aku kira dia memang kelelahan, sehingga membuatnya terburu-buru seperti itu. Aku berteriak kepada Yoyo agar kembali melanjutkan perjalanan. Yoyo mengangguk dan berbalik, mencondongkan badannya ke depan, bersiap mengambil langkah. Semuanya telah siap, pendakian pun dilanjutkan. Kabut belum juga hilang, namun tipis, membuatku tidak terlalu banyak menghisap air dalam nafas. Ku jejaki batu-batu yang menjulang itu. Otot-otot kakiku saling bersahutan mendukung langkah pasti yang kulakukan. Suasana Merapi kala itu seperti sedang dirundung kesedihan, berwajah muram. Gunung Merbabu yang katanya dapat dilihat dari jalur pendakian itu pun ditutupi oleh kabut yang menyelimuti. Aku hanya bisa berprasangka baik melihat Merapi. Mungkin ia menyimpan keindahannya setelah kami berada di puncak. Semoga saja. Tak terasa barisan kembali merenggang. Kulihat kali ini teman-temanku semakin semangat untuk mendaki. Ibang sampai mengeluarkan jurus monyetnya untuk melangkahi bebatuan yang ada. Tak terkira semangat yang mereka punya. Mereka sepertinya ingin segera sampai di pos 2. Aku pun berusaha mengimbangi kecepatan teman-temanku. Namun karena nafasku ini adalah nafas gudang garam, aku jadi cepat sekali merasakan kelelahan. Tapi entah mengapa, meskipun teman-temanku itu perokok, mereka mempunyai ketahanan tubuh yang luar biasa. Hingga akhirnya kabut mulai menebal kembali. Aku tidak ingin cepat panik. Perlahan aku telusuri jalur pendakian itu supaya tidak tersesat. Aku memang pertama kali ke Merapi. Akan tetapi, jika keadaannya seperti ini, mau tidak mau aku harus menguatkan instingku dan pantang untuk cengeng. Jarak pandang tinggal sekitar 3 meter ke depan, sehingga yang dapat kulihat hanya bayangan Ibang yang terus-menerus mendaki dengan kakinya. Sebisa mungkin aku tidak ingin kehilangan jejaknya. "Bang, yang lain aman bang?" teriakku. "Aman, masih pada kelihatan di depan Dip." "Syukurlah, itu berarti aku harus tetap melihat Ibang mendaki." Perlahan tapi pasti, pahit manisnya jalur pendakian itu aku nikmati. Kabut semakin menebal, jarak pandang pun semakin terbatas. Ibang meneriakiku untuk diam di tempat. "Dip, pesan berantai dari si Yoyo. Kita break dulu nunggu kabut, terlalu bahaya."
Aku menuruti suara dari bayangan Ibang yang sudah semakin tak terlihat. Aku membalikkan badan dan kembali duduk di sebuah batu bersandarkan keris. Aku mengatur nafasku agar cepat menemukan kesegaran. Aku dikejutkan oleh suara yang berasal dari sebuah kantong kresek hitam yang berada tepat beberapa senti di sampingku. Awalnya aku menyangka kalau itu adalah kucing yang sengaja dibuang oleh pemiliknya di sini. Rasa kasihanku tak bisa dibendung. Aku ingin melepaskannya saat itu juga. Perlahan, kubungkam bungkusan itu dan astaga. Bau busuk seketika menyeruak menusuk hidungku. Ternyata yang kulihat di dalam bungkusan itu adalah kumpulan kaki dan tangan manusia yang sudah pucat. Dan beberapa masih ada yang bergerak-gerak. Tak pikir panjang, aku langsung membuang bingkisan itu dan memaksakan diri untuk menghampiri Ibang. "Lu kenapa, Dip?" tanya Ibang kepadaku. "Itu, di bawah gue lihat bungkusan. Isinya kaki sama tangan, Bang," jawabku sambil mengecap ludah yang sudah mengering. Ibang menenangkanku, lalu memberiku minum untuk menghilangkan dahaga dari cairan yang terbuang akibat kupaksakan berlari menujunya. Setelah dahagaku terselesaikan, sementara kabut sudah mulai perlahan menipis, Ibang mengajakku untuk turun memeriksa bungkusan itu. Aku pun menyetujuinya untuk memastikan. "Bang, ayo lanjut," teriak Kucai yang berada di atas kami berdua, sehingga aku dan Ibang tidak bisa memeriksa bungkusan tadi. Aku masih terkejut. Tangan dan kaki siapa itu tadi? Apa ada orang yang sudah melakukan mutilasi di sini? Sekitar 10 menit mendaki, kedatanganku disambut oleh banyaknya tenda di atas sebuah lahan yang lumayan luas. Jurang begitu dekat dengan keberadaan lahan itu. Yoyo yang tengah berdiri di samping tenda pendaki lain melambaikan tangannya tanda memanggilku. "Lanjut atau camp?" tanyanya singkat. "Lanjut yo, keburu malam," jawabku. Yoyo segera memberi isyarat kepada yang lainnya untuk melanjutkan perjalanan. Barisan kembali seperti semula. Aku mengincar matahari terbit dari puncak. Maka dari itu, aku mengusulkan untuk lanjut dan bermalam di pasar Bubrah saja. Di sisi lain, aku harus memberikan koin aneh dan ranting jati yang kudapat dari seorang pemuda ramah yang kutemui di pasar Cepogo beberapa jam lalu, kepada ayahnya yang berjualan di sana. "Woi!" seru dari suara tak berwujud dari arah pos 2 yang membuat langkah kami terhenti. Aku mengenal betul suara itu. Semuanya kompak membalikkan badan ke arah pos 2, dan dapat dipastikan suara itu memanggil rombongan ini. Mulki berbalik dengan ekspresi terkejut. "Ega?" Aku melihat raut kecemasan dari semua temanku. Mereka merasakan apa yang aku rasakan. Kami tidak mau bertemu dengan Ega di jalur pendakian ini. Kalau saja kita dipertemukan setelah selesai pendakian, itu tidak masalah. "Udah, lanjut aja lanjut," seruku kepada semua. Sekian, bersambung. Itulah cerita yang bisa kami bagikan hari ini. Semoga bisa diambil pembelajaran dari semua cerita yang tadi kami bacakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.